Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa sahbihi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'da ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi syirrin ma'lum wa amadana bi madad wa afadha 'alaina min barakatihi wa asrarihi darin amin. Melanjut bab minggu berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yajuzu an yusalla bi khutbati mu'taddatin wa yajuzu an ya'rida laha wa yankihaha ba'da inqidha'i iddatiha wa nisa'u ala darbayn thayyibatun wa abkarun fal bikru yajuzu lil ab wal jaddi ijbaruha 'ala nikah wa thayyibu la yajuzu tasrifuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Wa la yajuzu an yusarra bi ibadil mu'taddati, dan tidak boleh menampakkan melamar wanita yang masa iddah. Tidak boleh mengawini masa iddah wanita yang masa iddah, tetapi boleh melamar, tetapi ngelamarnya harus sir, rahasia, tidak boleh dipamer, diundang orang banyak, diberitahu ketika masa iddah. Jadi benih menikah tapi lamar, oleh lamar wanita yang sudah ditinggal suami atau yang dicerai suaminya, masa iddahnya boleh dilamar, tetapi lamarannya sir, jenging-jenging, tok-tok. Dan dia baru boleh dilamar, tetapi dia menikahnya setelah inqidha'i iddatiha, setelah sombong iddahnya baru dinikah. Milana wanita yang dinikah memang tidak dianjurkan untuk keluar, dilarang oleh agama, tidak asal kamu itu dilarang, dilirik, diorek. Wa nisa'u 'ala darbayn thayyibat wa abkar. Wanita ini ada dua, beda atau janda, beda abkar, kerabat. Fal bikru yajuzu lil akhi wal jaddi ijbaruha. Maka wanita yang praben, yang tidak pernah nikah sama sekali, diperbolehkan bagi bapak dan kakeknya untuk memaksa anak untuk kawin. Dijbaru 'ala nikah, memaksa untuk kawin boleh, tetapi tidak wajib, boleh dan sah nikahnya. Ketika anaknya nggak mau, paksa dari sekolah, boleh besar. Tapi cuma makin buruh lagi.
belakang kami lari zaman pakai. Jadi orang semua butuh paham. Meskipun secara fikih boleh, tapi mun akhirnya jadi madarat ki dalam ini tetap mengacu kepada apa yang diinginkan oleh anak, walaupun boleh. Wa thayyibu la yajuzu tasridu illa ba'da bulughha wa idniha. Kalau sayyid janda atau yang sudah pernah kawin, tidak boleh kakek dan bapak memaksa, harus seizin wanitanya sampai masanya habis, kemudian izinnya dia barulah. Artinya bahwa tidak sah. Ketika tidak boleh, ya tidak sah, karena itu haknya, karena tugas orang tua sudah tidak ada. Orang semua ini adalah fikir kepada Allah. Hakul walid alal walid. Pertama, mengajarkan Al-Quran, kemudian mengajarkan sholat, mengajarkan Al-Quran, dan idza adraka fatazawwaj. Ketika sudah balik maka dia mengawinkan. Itu tugas. Setelah pernah kawin bukan tugas orang tua. Artinya tidak boleh paksa. Faslun. Arti menabi dalam nikah kanisa, menabi perabat ketika dilamar ini kan tidak harus nutkon mengucapkan. Artinya wasukutuha tadullu ala al-amr. Menabi perabat ini tak butuh. Maksud yang dimaksud dengan illa ba'da bulughha wa idniha kan? Tidak, kan wanita itu memperabat ketika elapannya kan tak jauh. Secara fikih ini kesenyum. Misalnya pada kelas itu, dia macam ini, ini kan berabat. Jadi kamu sudah menunjukkan iya, boleh. Tapi mun sayyid, mun tak boleh mengucap bulan ini kata boleh. Kompong senyum, boleh betul. Menabi saya denda. Butuh nutkon, la sukutan. Jadi tidak perlu diam kalau janda, tapi harus dengan jelas ucapan iya atau tidak. Menabi perabat tak perlu ucapan, cukup isem alhamdulillah menunjukkan ya. Itu terkait dengan masalah janda yang ketika mau kawin lagi setelah sayyidah. Faslun wal muharramatu bin nasi arba'ashar. Wanita yang diharam nikah itu ada 14. Sab'un bin nasab dibagi 3. Sab'un bin nasab 7 sebab nasab. Nasab ini kan apa? Keturunan. Keturunan ini kan apa? Artinya bapak ibu hubungan resmi secara syar'i sah sebagai suami istri, maka melahirkan anak, itu namanya nasab. Wahunna, siapa saja 7 orang yang tidak boleh dinikahi sebab nasab. 1, al-ummu, ibu. Kadang guna merengis, memang orang-orang barat itu ingin merusak Islam. Nabi ajunan nyoh itu nyoh mixos kadang pun awalnya dari matua memang to anak di resopo bapak di anak tiri anak kandung itu disengaja walaupun terjadi tapi kemudian di mixos di dalam anak-anak muda dan anak ini sangat yang pas paham. Sehingga seakan-akan hubungan ibu dan anak itu bukan hal yang tabu lagi di Mesir. Pas menjadi pameran zaman mulai milana apa boleh ini ya ada terkait dengan bolehnya seorang laki-laki melihat aurat perempuan itu kan sudah dibentuk macam guys.
walaupun bapak teretan oleh ngabes auratnya teretan bini senausan secara fikih oleh, tapi abah beli boneka fikih tasawuf fikih akhlak nikah haram. Mun fikih oleh, tapi kenapa kok haram? Karena bahasanya akhlak etika ini kata sopan. Karena jurang aja saya rabai tak mire tak mikir anak berteritan kan, sehingga di dalam konteks etika namanya fikih tasawuf ini kata oleh karena kode etiknya tak sahih, walaupun secara fikih tidak apa-apa melihat, tapi kan selain farji ya, kalau yang di atas boleh, tapi itu pun kan lil haji. Ketika tidak lil haji kan tetap beda makruh, beda haram. Jadi pada dasarnya tetap tak boleh, walaupun secara hukum asal boleh, tapi kan tetap ada poin ada haji. Dan ini kan perlu hati-hati. Kalau dari kisah memberikan pembelajaran, hubungan kakak adik ini sering terjadi di Yesus. Dikarenakan kakak adik yang biasa akrab mandi berbareng, padahal raja kafir, setan datang, jadilah. Nah, ini kan milana menjadi perhatian kalau serangan. Justru dengan adanya Yesus itu menjadi lebih waspada kalau serangan. Kalau memang itu dinilai positif, jangan di kemudian itu menjadi acuan gambaran kalau adik kakak itu sudah biasa. Nah, ini berbahaya. Sisi yang lain di dalam Islam. Wahun ada pun 7 itu al-ummu in alat, meskipun ke atas. Berarti ibu-ibu ke atas sampai kancut kencit ini ke atas. Ini kata lain, semua itu muharraman. Namanya muharram ini kan tidak membatalkan wudu. Ini tidak membatalkan wudu. Wal bintu dan anak perempuan wa in samalat meskipun ke bawah. Anak ini dok bobo kompoi encit apa kompoi apa di kompoi ini? Peyok. Hah? Peyok ni. Mana peyok? Peyok. Pokoknya bawa teman. Maka itu ada hukum apa? Al-muharramat tidak boleh dinikahi. Kemudian di anak boleh kompoi ini kata lain. Semuanya itu nasab. Wal ukhtu dan saudara perempuan. Wal khalatu dan bibi. Kalau ini kan bibi. Apa bibi? Ternyata ibu. Wal amatu dan bibi, artinya sama bibi, tapi kalau kholat nikah pendapat dari saudara bibi dari saya seibu, akholatil ab awil wa bintul akhi dan anak perempuannya saudara. Anak perempuannya saudara berarti anak adik atau anak kakak. Baik itu ukhtun shawir atau ukhtun kabir. Jadi dari kakak atau dari adik, berarti ini kan apa nih? Penakan nih, penakan. Wa bintul ukhti dan anaknya perempuannya saudara perempuan. Kalau orang kan bintul ah, anak perempuannya saudara laki-laki. Wa bintul ukhti dan anak perempuannya
saudara perempuan. Nikah dari nasab, ibu ke atas, anak dan bebe. Nikah menjadi dan bibi. Bibi ini kan berarti kan bini dari bapak atau dari ibu. Nikah pada tidak boleh dinikahi. Wa isnatani birrodha, bila dua orang birrodha dengan sebab rodha. Nah nikah rodha ini masuk saudara susuan. Nah ini kan bicara ada Ahmad Hanafi dengan Syafi'i bicara terkait dengan ketika dihukumi jadi anak rodha. Saya sampaikan sebelumnya, jadi rodha yang toh beda anak datang ketika rewel, nangis ibu sobu atau apa air-airnya sudah tidak mampu, nangis rewel tak tega tetangga tak sengaja biar tak nangis, maka kemudian diamongi. Kebetulan tetangga ini anak juga yang juga menyusui, berlebih susunya diberikan. Apakah kemudian nyusu sekalian dianggap rodha? Tidak. Kalau Asyafi'i tinggal 5 kali. Kalau Asyafi'i pertama nyusuk sampai dedu, berarti pun sekalian. Kalau tak nyusuk boleh sampai matang pun tak dikatakan rodha. Ini kan Asyafi'i. Kudu 5 kali. Laku boleh, rewel boleh. Kemudian sesuai boleh. Tetedu pinyak. Juga ada. Begitu 3 kali berturut-turut, maka itu sudah nasab rodha. Tapi kalau Hanafi, meskipun 1 kali, tapi bisa mengenyangkan sampai tedu, sampai jadi daging, sampai tumbuk, nikah masuk rodha. Hanya pada intinya ketika anak itu nampung susu kepada ibu orang lain, menjadikan daging, susu itu daging dan pertumbuhan anak, nah itu secara mutlak sudah dikatakan rodha. Maka ketika ada hubungan rodha, meskipun bukan saudara tapi tetangga, karena berkat mengampung air susu dari ibunya orang, maka dikatakan rodha. Maka hubungan tidak boleh kawin dengan hubungan rodha. Apa? Satu, al-ummu al-murdi'atu, ibunya yang menyusui, secara otomatis sudah menjadi mahram, maka ibunya. Yang kedua, wal ukhtu minal rodha, saudara perempuan dari hasil rodha. Bisa ibunya, ini kan laki misalnya, anak ngampok, karena kan ibunya si A ternyata punya anak perempuan, maka si A anak laki-laki ini kan dengan anaknya ibu tetangga yang sudah menyusui dia itu menjadi rodha dan tidak boleh kawin. Itu ada hubungan nasab rodha, walaupun tidak ada urusan warisan, tak hak itu, tetapi urusan nikah tidak boleh. Dua itu ibu menyusui dan saudara perempuannya rodha. Berarti kan anaknya ibunya yang menyusui itu yang perempuan, itu yang menjadi rodha. Wa arba'u bil musyawarati, dan yang 4 bil musyawarati, dengan karena diakibatkan hubungan perkawinan mertua. Jadi ada 4 orang yang tidak boleh nikah walaupun firaq. Fikih umpama firaq dengan bini sudah punya anak firaq, maka dia selamanya tidak boleh mengawini 4 orang disebabkan ada hubungan mertua. Satu, ummuz zaujati, adalah ibunya istri.
Jadi mertua, meskipun itu Fir'aun tak ngerti misal, maka dia tetap tidak boleh dikawini. Walaupun mantan mertua, mula mantan ketika ada mertua, mulai istilahnya ini yang perlu kita pahami. Ketika sudah punya istri dan punya anak, maka kompainya akan kompoi antara ibunya sendiri dengan ibunya mertua. Mereka selamanya itu sama dengan ibu kita. Mereka tidak boleh putus. Dan ini pembelajaran. Kadang kita sudah ketika pisah, ini memutus hubungan dengan mertua. Padahal itu adalah muharramat abadan. Muharramat abadan sama dengan kita muharramat dengan ibu kita abadan. Walaupun Fir'aun itu tidak boleh memutus karena memang itu selamanya akan menjadi mertua. Karena ada cucu. Meskipun tidak punya anak, tapi kalau sudah hubungan dengan anaknya, itu sudah jadi orang tua. Wah, berapa tahun kemudian faktor orang tua dulu, tidak boleh, tetap haram, tidak sah. Warrabibatu, siapa rabibah? Adalah bintu zaujah, anaknya istri. Berarti bini nikah anak kebelum. Nah, bintu zaujah berarti istrinya dulu pernah kawin misal, kemudian dia kawin dengan laki-laki lain, kemudian Fir'aun kawin dengan anak kebelum, anak tiri itu Robi. Tidak boleh. Selama kapan? Idza dakhala bil ummi, ketika dia ngawin dengan laki-laki lain dan berhubungan badan. Misal si A entah pernah kawin di anak ini, kemudian kawin dengan si B. Ketika kawin dengan si B, ternyata 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tak akor. Artinya tidak pernah berhubungan. Kemudian Fir'aun. Lama-lama ketemu anaknya mantan istri yang belum berhubungan, senang, pelik. Karena itu tidak dikatakan anak tiri, karena ketika dia kawin ibunya dengan yang si B itu belum berhubungan. Milana nikah itu secara lughah nikah berhubungan wati. Ketika nikah itu tidak wati, itu tidak dikatakan nikah. Milana menanti wanita nikah pas kawin, mas kapesa, tapi belum berhubungan, itu tidak ada iddah. Tidak ada iddahnya. Bahkan mas kawin pun boleh diambil separuh, boleh, bukan wajib, boleh. Nah, tapi kalau sudah nilai nikah adanya wati, otomatis bro. Nah, ini kan ketika ibunya anak perempuan itu sudah kawin dan berhubungan dengan laki-laki lain, suami yang kedua, maka suami yang kedua itu menjadi haram mengawini anak tirinya. Dan sini kan sering miksos kan, menampilkan seperti ini, anak tiri berhubungan dengan mertua gitu. Ya Allah, seakan-akan itu menjadi hal biasa, padahal itu tak boleh. Wa zaujatul abi, dan istrinya bapak. Wa zaujatul ibni, dan istrinya anak laki-laki. Jadi istrinya bapak. Maksudnya apa? Kalau yang pertama itu ummu zaujah, berarti ibunya istri. Kata-kata. Kemudian, apa bedanya antara wa zaujatul ab? Menggilaikan otomatis kan ibu mertua kan berarti kan bapak kan tadi. Nah ini kan wa zaujatul ab, dan istrinya bapak. Ini kapan sama dengan
ibu kebelulah. Misal suaminya bapaknya jadi umminya istrinya, ya kan, punya suami misal, kemudian viral, kemudian kawin dengan wanita yang lain, berarti ini kan dengan istrinya menjadi ibu tiri, kan, dengan ibu tiri, karena bapaknya mengawini perempuan yang lain itu otomatis ibu, tapi ibu tiri. Tadi kan berarti mata mau nabi pas mertua ere, apa mertua satu. Misal makan kambing boleh, kan berarti istrinya kan juga mertua. Mertua apa? Mertua ere, kenapa mertua satu? Namanya habis. Nah itu juga tidak boleh, karena sudah berhubungan dengan bapak. Bapak itu menjadi nasab kita. Ketika dia kawin dengan wanita lain yang bukan ibu istrinya, dia otomatis juga tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah wa wahidatun min jihadil jam'i. Satu perempuan min jihadil jam'i dengan sebab arah hubungan jima. Maksudnya jadi yang dimaksud dengan wanita ini bukan hurmatuha la ala ta'bid, ya, tidak karena selama-lamanya. Tidak karena selama-lamanya. Siapa itu? Artinya apa? Bahwa dia tidak akan menjadi haram selama-lamanya. Artinya begitulah sesuatu bisa ngawinin dia. Siapa itu? Ukhtuz zaujati, saudara perempuannya istri. Nah, ini. Waya adapun wanita satu, bukan arah jima, ya, arah kumpul maksudnya. Sorry. Wa wahidatun min jihadil jam'i, satu perempuan yang dikarenakan ada kumpul dengan istri, berarti saudaranya istri. Tetapi nikah haram tidak selama-lamanya. Selama dia menikahi mbaknya, maka tidak boleh menikahi adiknya, mapolo maksudnya. Tapi yang orang lain bisa, bini mbak pengen lain, anak tanggungan. Tapi kemudian dia mengawin istri satu dua, saudara nggak boleh. Namanya berarti tidak selama-lamanya. Dia akan boleh menikahi ukhtu zaudah selama ketika nanti firaq dengan mbaknya, ya, firaq. Lama-lama kemudian sedang sama adiknya, boleh dia menikahi. Namanya wahidun ala hadzal jam'i, haram ketika mereka kumpul. Tapi ketika tidak kumpul, makanya haramnya tidak selama-lamanya. Pada saat tertentu bisa. Jadi bagi tretan bini dan tretan, ketika saat dia menjadi istri, maka tidak boleh mengambil adik bini atau mbak sebini. Wala yajma'u, dan tidak boleh mengumpulkan bainal mar'ati, di antara perempuan, wa ammatiha, dan bibinya perempuan. Kalau bini dua, anak bini pas bibit bibit tin misal, masna, tak boleh. Bibit bolong, maksudnya tidak boleh mengumpulkan antara istrinya dengan bibinya istrinya menjadi satu kumpulan istri yang kedua, boleh. Kemudian wala bainal mar'i wa khalatiha, kalau ammah itu berarti dari pihak bapak, kalau khalatnya itu dari bibi, dari ibu. Ini kan tidak boleh dikumpulkan.
Wa yahrumu bainar radha ma yahrumu minan nasab, dan haram juga dari radha susuan sesuatu yang haram minan nasab, dari nasab. Mengumpulkan radha dengan yang nasab juga tidak boleh. Kayak terkait dengan al-muharramat, wanita-wanita yang dilarang dan diharamkan oleh agama yang abadan selama-lamanya, walaupun putus mati salah satu, tidak boleh ada hubungan nikah, kecuali bila saudara perempuan istrinya, manakala istrinya firaq, maka boleh mengamini adiknya istri atau mbaknya istri. Sekantor, semoga pada bermanfaat. Nabi beda kalian juga ini berbagi. Sekarang kau menuju sebuah pertanyaan dari kaulah. Al-Fatihah. Rabbi fa'ana